Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kali ini kita kembali mengulas berita politik. Berita politik yang ada gimmick dan menggelitik. Ya, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di kompas.com judulnya, PDIP hilaf usung dirinya jadi walkot Solo. Gibran Pak Hasto paling oke. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan perseteruan antara PDIP dengan Jokowi tampaknya pada level yang sangat serius. Berbagai macam statement-statement dari PDIP, terutama Hasto, semakin hari semakin meruncing, mengarah begitu tajam kepada Jokowi. Dan hal ini adalah sesuatu yang bisa dicerna sangat mudah di dalam perpolitikan Indonesia. Seperti kata banyak orang bahwa di dalam politik tidak ada persahabatan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Sehingga ketika orang yang tadinya bersama-sama, akrab tetapi berbeda kepentingan, seketika menjadi lawan. Dan itulah yang bisa kita saksikan belakangan ini, terutama pada soal PDIP dan Jokowi. Sahabat kalian, Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat diminta tanggapannya terkait pernyataan Hasto. Apa pernyataan Hasto? Ya, yang menyebut PDIP khilaf mencalonkan anak Presiden Joko Widodo itu pada Pilkada Solo 2020. Ya, terima kasih Pak Hasto, mohon maaf Pak Hasto, ujar Gibran saat ditemui di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 30 Maret 2024 malam. Sahabat sekalian, di sini kita melihat bahwa cara Gibran merespon Hasto tidak begitu, apa istilahnya ya, tidak bertemulah suhunya itu. Hasto serius ya dengan mengatakan hilaf, sedangkan Gibran santai saja minta maaf. Artinya Gibran cenderung memilih untuk tidak bersitegang, memilih rileks saja. Atau memang karena Gibran ya memilih sikap seperti itu, menyadari bahwa posisinya kalau semakin memberikan respon akan semakin mengundang komentar lebih tajam dari PDIP. Dan Gibran juga menanggapi soal pertemuannya ya dengan Prabowo di angkringan Omah Semar 19 Mei 2023 lalu yang dipermasalahkan Hasto. Kala itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo. Saat diminta klarifikasi oleh PDIP, Gibran menegaskan bahwa akan taat pada keputusan partainya begitu. Tapi kenyataan, mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Mohon maaf Pak Hasto, terima kasih Pak Hasto yang paling oke, ujar Gibran. Sahabat sekalian, ya tadi kita lihat memang Gibran tidak punya kalimat yang dapat memberikan jawaban memadai ya terhadap apa yang disampaikan oleh Hasto. Dan sahabat kalian, sebelum ini Hasto menyebut bahwa PDIP hilaf mengusung Gibran pada Pilkada Solo 2020. Artinya ada penyesalan dari PDIP kenapa dulu Gibran disetujui. Dan apakah kehilafan di dalam politik itu betul-betul ada? Ini sebuah pertanyaan. Tentu saja lebih karena PDIP yang melihat potensi untuk menang, dan namanya target pemilihan termasuk pilkada ya harus menang. Tetapi tadi kemesraan itu sudah berlalu dengan Jokowi, sehingga semua hal masa lalu yang mesra menjadi pil pahit yang mencekik ya. Dan itu merupakan satu penyesalan yang mendalam sepertinya
Ya, kalau kita lihat kalimatnya Hasto, kami jujur saja hilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran. Karena di sisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi di sini kalimatnya dibuat bersayap, satu sisi merasa hilaf dengan pemilihan Gibran, tapi sisi lain mengakui bahwa waktu itu Jokowi ada kemajuan. Kemajuan di era Jokowi ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar, sambungnya Hasto. Nah, sahabat sekalian, berita ini memberikan kita satu pelajaran bahwa sebuah partai politik itu bisa saja mengalami perbedaan pendapat atau bahkan haluan di tengah jalan dengan orang-orang yang dipercaya. Dan karena itu ketika hal-hal seperti itu terjadi, maka sebenarnya rakyat tidak banyak terlibat untuk dijadikan sebuah faktor pertimbangan bagaimana sebuah pilihan politik itu ditetapkan. Yang jadi faktor lagi-lagi memang sebatas kepentingan. Ketika partai dengan orang yang diusung sudah tidak sejalan, mereka dengan mudah menjadi lawan, bahkan mungkin berperang dalam tanda kutip di media massa. Apakah soal rakyat dipikirkan? Ini menjadi hal yang sama-sama kita ketahui. Yang kedua, politisi di Indonesia cenderung menggunakan istilah-istilah yang mengundang katakanlah rasa penasaran dan mengundang perdebatan orang. Ya, kalau dikatakan hilaf mengangkat Gibran dalam konteks politik, saya kira itu adalah sesuatu yang memang sifatnya digunakan untuk memancing semua pihak berkomentar dan membuat media tertarik untuk memuatnya. Secara substansi, saya kira dalam hal politik tidak ada hilaf itu. Tetapi kalau ada perpecahan di tengah jalan, itu adalah hal yang lumrah. Dan yang ketiga, sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwa objektivitas dan kemampuan kita berpikir serta membaca dengan baik harus terus dipertajam, karena bagaimanapun pola politisi di dalam membangun komunikasi untuk mengemas kepentingannya itu cenderung menggunakan hal-hal yang memang tadi ya bisa enak dibahas gitu ya, karena menggunakan istilah-istilah yang dalam kehidupan sehari-hari ya, hilaf dan seterusnya. Dan pada akhirnya ketika diulas pun tidak akan ada sebuah hasil. Dari sini kita bisa melihat bahwa biarlah PDIP bertengkar dengan Jokowi, yang penting rakyat terus mengawal demokrasi berkualitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.